Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya telah memiliki data hasil penyebaran angket untuk variabel yang pertama. Di sini ada X1, yaitu kepemimpinan kepala sekolah atau disebut dengan variabel independen. Di sini saya melakukan terhadap 70 responden. Kemudian ada variabel yang kedua, kita geser ke sebelah kanan. Di sini variabel independen X2 yaitu profesionalisme guru. Kemudian kita geser lagi ke sebelah kanan. Di sini ada variabel terikat atau variabel dependen yaitu variabel Y yaitu kinerja guru. Sekarang kita akan mencoba uji normalitas untuk variabel X1 yaitu kepemimpinan kepala sekolah. Dengan cara kita mengcopy jumlah total sebelah sini sebanyak 70 responden dengan cara Ctrl C. Kemudian kita buka program SPSS-nya. Kita klik di bagian par sebelah sini. Kemudian kita Ctrl V atau paste. Secara otomatis data yang telah kita kopikan tersimpan pada SPSS pada par yang pertama sebanyak 70 responden. Kemudian kita akan memindahkan kembali total data untuk variabel yang bagian X2. Kita kembali lagi ke Excel. Pada bagian variabel yang kedua, kita lihat jumlah totalnya. Di sini kita kopikan kembali dengan cara memblok jumlah totalnya sebanyak 70 responden. Kita Ctrl C. Kemudian kita masukkan kembali ke program SPSS. Kita simpan di bagian par yang sebelah sini, kita Ctrl V sehingga berpindah ke sebelah sini. Kemudian kita kembali lagi ke bagian Excel untuk memindahkan jumlah dari variabel Y atau kinerja guru dengan cara mengklik bagian yang pertama sampai ke 70 responden. Kemudian kita Ctrl C. Kemudian kita kembali lagi ke programnya, kita disimpan di par yang bagian ini, dan kita Ctrl V untuk memindahkan data. Untuk memudahkan uji normalitas, kita akan mengubah par 1, par 2, par 3 dengan X1, X2, dan Y. Dengan cara kita klik ke variabel view, kemudian kita perhatikan di par pertama ini, kita ganti dengan X1, kemudian par yang kedua kita ganti X2, sedangkan par yang ketiga yang ini kita ganti dengan variabel Y. Kemudian bagian kolom desimal kita beri 0, kemudian yang ini juga 0, yang ini juga kita beri 0. Setelah itu kita kembali ke data view, klik di sebelah bawah. Nah, inilah tampilan secara otomatis sudah berganti menjadi variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Sekarang kita akan menguji normalitas dengan cara mengklik bagian menu Analyze. Kemudian kita geser ke bawah, kita cari Non-Parametric Test. Kemudian kita geser ke sebelah kanan, kita cari Legacy Dialog. Kemudian kita geser lagi ke kanan, dan cari ke bawah One Sample KS. Nah, ini kita klik. Pada tampilan pop-up seperti ini sudah terdistribusi variabel X1, X2, dan variabel Y. Kita blok semua, kemudian kita pindahkan ke sebelah sini dengan cara mengklik tanda panah. Setelah itu kita perhatikan di bawahnya ada Test Distribution. Pastikan ini normal terchecklist. Kemudian kita klik OK, dan kita perhatikan hasil output dari uji normalitas. Kita perhatikan pada tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Di sini sudah ada X1, X2, dan Y. Kita perhatikan nilai signifikansi untuk X1. Ini dihasilkan 0,130. Kemudian variabel X2 0,347. Dan variabel Y yaitu 0,126. Nah, untuk menguji normalitas data, model pengujian Kolmogorov-Smirnov untuk nomor 1, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal.
Berarti untuk uji normalitas variabel X1 ini menghasilkan signifikansi 0,130, artinya ini lebih besar dari 0,05. Berarti bisa diputuskan untuk X1 berdistribusi normal. Kemudian kita perhatikan nilai signifikansi untuk variabel X2 0,347 lebih besar dari 0,05. Berarti data berdistribusi normal. Dan untuk uji normalitas yang terakhir untuk variabel Y, di sini menghasilkan signifikansinya 0,126. Ini berarti lebih besar dari 0,05. Bisa disimpulkan data untuk variabel Y berdistribusi normal. This is my term. Sekarang kita akan mengetahui apakah X1 mempunyai hubungan dengan Y atau X2 mempunyai hubungan dengan Y. Kita klik di bagian menu Analyze, kemudian kita gulir ke bawah, cari Compare Mens. Nah, yang ini, kemudian kita ke sebelah kanan, dan kita temukan di sini ada Mens, kita klik. Nah, pada tampilan pop-up seperti ini, kita akan menguji linearitas antara X1 dengan Y. Kita masukkan terlebih dahulu untuk X1 sebagai independen ke kotak sebelah sini. Kemudian untuk yang dependen, yaitu variabel Y, kita masukkan ke sebelah sini. Kemudian kita perhatikan di pojok sebelah kanan, kita klik Option. Kemudian kita pastikan di sini ke bagian kotak Test for Linearity. Kita beri tanda centang di sini atau checklist. Kemudian kita klik Continue. Kemudian kita klik OK dan tunggu output dari linearitas antara X1 dengan Y. Nah, di sini telah muncul output dari hubungan X1 dengan Y. Untuk tabel pertama di sini ada Cache Processing Summary, kemudian ada Report, kemudian di sini ada tabel ANOVA. Tabel ini adalah fungsinya untuk menganalisis sebuah keputusan antara linear atau tidaknya sebuah data. Nah, untuk uji linearitas, kita lihat yang bagian A dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Kita lihat yang pertama, jika nilai deviation from linearity signifikan lebih besar 0,05, maka dinyatakan linear. Kita interpretasikan pada bagian tabel ANOVA ini antara hubungan X1 dengan Y pada bagian deviation from linearity. Nah, di sini nilai signifikansinya diperoleh 0,364. Artinya 0,364 lebih besar dari 0,05. Berarti untuk hubungan X1 dengan Y bisa dinyatakan linear. Nah, sekarang kita akan menguji linearitas antara variabel X2 dengan Y. Yang bagian ini kita minimize lagi, kemudian output yang ini juga kita minimize, dan kita kembali ke bagian SPSS pada data view. Pada bagian ini kita akan coba apakah ada hubungan X2 dengan Y. Kita kembali ke bagian Analyze, kemudian kita gulir ke bawah, cari Compare Min, kemudian ke sebelah kanan kita klik Means. Nah, pada pop-up seperti ini, kita akan mengeluarkan data X1 karena ini kita sudah analisis, jadi kita kembalikan ke kotak sebelah sini. Kita pindahkan X2 ke Independent List dengan cara klik panah yang ini. Nah, sekarang kita akan membandingkan apakah ada hubungan X2 dengan Y. Kita kembali ke Option, kemudian kita pastikan di sini tercentang, kemudian Continue, dan klik OK. Kita tunggu outputnya. Nah, ini sudah muncul output dari X2 dengan Y. Di sini ada tabel Cache Processing Summary-nya dari 70 responden. Jika nilai deviation from linearity
signifikansi lebih besar 0,05. Nah, kita perhatikan bagian hubungan X2 dengan Y pada bagian deviation from linearity ke bagian signifikansinya didapatkan nilai 0,629. Artinya 0,629 lebih besar dari 0,05. Berarti hubungan variabel independen X2 dan variabel dependen Y itu linier. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.